Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas yang minggu lalu berkaitan dengan topik gerak harmonik sederhana. Tugas saya minggu lalu ini berkaitan dengan pegas. Jadi, gerak harmonik ini saya jelaskan sedikit. Jadi, gerak yang bolak-balik di titik setimbang. Gerak bolak-balik di titik setimbang ini dapat kita lihat pada pegas yang diberikan beban ataupun pada bandul yang berosilasi. Nah, untuk soal saya kali ini, itu berkaitan khusus dengan pegas. Langsung saya bahas untuk soal nomor 1 dari option A sampai C. Bisa diperhatikan pada layar slide. Ini saya anggap sebagai pegas yang kemudian digantungi beban. Kemudian beban ini saya lepas sehingga pegasnya akan berosilasi atau naik turun di titik setimbangnya. Nah, dalam soal nomor 1, itu terlihat persamaan Y sama dengan 2 sin 1/12 PT. Nah, pahami dulu bagaimana bentuk persamaan persamaan simpangan gelombang dari pegas. Nah, bentuknya Y sama dengan A sin omega T. A itu apa? Adalah amplitudo atau istilahnya simpangan terjauh. Kemudian omega apa? Itu dikatakan frekuensi sudut. Jadi omega ini dapat diturunkan dari dua persamaan, 2pi per periode atau 2pi kali frekuensi. Nah, jadi ketika nanti di dalam soal mencari periode atau mencari frekuensi, kalian bisa mendapatkan dalam omega ini. Oke, saya bahas nomor A. Pertanyaannya, dari persamaan berikut, tentukan besaran-besaran fisis. Jadi yang pertama itu adalah amplitudo. Bagaimana kita mendapatkan amplitudo? Lihat persamaan gelombangnya. Y sama dengan 2 sin 1/12 pt. Di mana Y dalam meter dan T dalam second. Tinggal kita lihat cocokkan. Ini A, berarti 2 ini adalah amplitudo. Jadi jawabannya amplitudonya adalah 2 meter. 1/12 pi ini apa? Itu adalah omega. Nah, lihat cocokkan persamaan di sini. Omega. Baik, saya lanjut. Ditanyanya frekuensi. Jadi bagaimana saya mendapatkan frekuensi? Dalam persamaan ini yang mana omega? Kita lihat yang ada di sini. Temenan dengan T. 1/12 pi. Sehingga omeganya 1/12 pi. Apa rumus dari omega atau frekuensi sudut? W sama dengan 2pi kali frekuensi. Sehingga omega dimasukkan 1/12 pi sama dengan 2pi kali F. Coret pi-nya sehingga kita cari F sama dengan kali silang ke bawah. 1/24 Hz atau 1/second. Itu satuan dari frekuensi. Sebelumnya saya sudah dapat menjelaskan apa hubungan frekuensi dengan periode. Periode itu adalah 1/4 dari frekuensi. Tinggal masukkan saja 1/4 dari 1/1/24. Atau jawabannya 24 second. Saya rasa variabel pertama ini sudah cukup mudah ya. Saya lanjut. Nah, pembahasan dari D sampai F. Kemarin saya kurang meletakkan T sama dengan 2 second. Jadi keterangan soal kurang. Jadi di sini saya tegaskan kembali. Tentukan sudut fase maupun fase saat T sama dengan 2 second. Jadi kita masukkan. Sudut fase itu apa? Sudut fase itu bisa dijelaskan bahwa sudut saat pergerakan gelombang atau osilasi dari pegas itu tiap detiknya. Apa persamaannya? Tinggal kita lihat, sudut fase itu simbolnya theta, omega dikali T. Nah, dalam tadi, omega itu apa? Tadi di dalam persamaan kita sudah dapatkan 1/12 pi. T-nya tinggal kita masukkan 2 second. Karena kita berbicara sudut, maka pi ini adalah 180 derajat. Ya, jadi dimasukkan 180 dikali T-nya 2 dibagi 12. Nah, coret-coret 180 dibagi 6 adalah 30. Jadi, saat detik kedua,
Pegas ini dia menyimpang sekitar 30 derajat dari posisi awalnya. Kemudian bagaimana dengan fase? Fase itu adalah posisi saat gelombang itu dalam detik keberapa dalam pergerakannya. Contoh misalkan dalam satu fase, gelombang itu menempuh satu bukit, satu lembah, atau dalam pegas ini dia menempuh gerak bolak-balik dari awal kembali ke posisi awalnya. Itu setara dengan perputaran 360 derajat. Karena tadi dalam detik kedua sudut fasenya adalah 30 derajat, maka fasenya berapa? Tinggal membagi. Sudut di detik kedua dibagi 360 derajat, sama dengan 1/12. Jadi dia hanya baru berjalan 1/12 dari posisinya dia. Oke, saya lanjut. Bagaimana kita mendapatkan persamaan kecepatan? Persamaan kecepatan ini menggunakan konsep diferensial. Jadi, jika kita punya persamaan simpangan, dimintanya kecepatan, maka kita perlu diferensialkan satu kali terhadap fungsi waktu. Sehingga kita masukkan V itu adalah diferensial fungsi dari simpangan terhadap waktu. Masukkan persamaan Y, yang tadi soal pertama. 2 sin 1/12 pt per dt. Nah, bagaimana cara kita menurunkan ini? Lihat di sebelah kanan. Caranya, lihat yang mana ada fungsi waktu. Kita kan menurunkan berdasarkan fungsi waktu. Nah, kita lihat persamaan ini. Nah, yang ada di fungsi waktu itu kan hanya omeganya. Sehingga turunan dari omega t apa? Adalah omega. Turunan dari 4T misalkan adalah 4. Berarti kalau turunan dari omega, T adalah omega. Omega ini bagaimana? Kalikan saja ke depan. Jadi apa? Amplitude kali omega. Nah, sekarang turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Tinggal ganti cos. Ini tulis lagi ke belakang omega T. Bagaimana kita terapkan dalam persamaan ini? Kita cek saja. Yang mana omega? Ini dia. 1/12 pi. Sehingga 1/12 pi kali ke depan. Dikalikan dengan amplitude. Turunan sin menjadi cos. Tulis lagi 1/12 pt. Sehingga kita lihat 2 kali 1/12 adalah 1/6 pi cos 1/12 pt meter per second. Inilah bentuk persamaan kecepatan. Ya. Saya lanjut. Nah. GHIJ. Oke. Saya bahas yang ini dulu, IJ dulu. Yang GH dulu. Oke. Tentukan simpangan saat T-nya sama dengan 2 second. Nah, bagaimana? Tinggal masukkan persamaan dalam persamaan simpangan, G sama dengan 2 sin 1/12 pt, T-nya ganti dengan 2 second. Kita masukkan, jadi dia ingat, jika Pi bertemu dengan sinus, maka Pi itu akan bernilai 180 derajat. Sehingga kita masukkan 180 dikali 2 per 12. Dicoret-coret sehingga 180 dibagi 6 adalah sin 30 derajat. Sin 30 setengah. Setengah kali 2, 1 meter. Jadi saat 2 detik, simpangan dari pergerakan pegas itu adalah 1 meter dari kondisi setimbangnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kecepatan benda saat T 2 second? Tadi kita sudah dapat menurunkan persamaan kecepatan. Tinggal masukkan saja T-nya di dalam sini. Masukkan, coret-coret. Nah, cos 30 setengah akar 3 tinggal dikalikan dengan 1/6 pi. Jangan dilupakan pi-nya. Terus bagaimana jika pi ini, jika dalam soal tidak ada, pi boleh diganti dengan 3,14. Selama pi ini tidak bertemu dengan sin atau cos, maka pi ini tetap bernilai 3,14 atau 22/7. Tetapi jika pi ini bertemu sin atau pi ini bertemu cos, maka dia akan berubah menjadi nilainya 180 derajat. Bisa nanti kalian telaah lagi untuk soal ini. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana kita mendapatkan persamaan percepatan? Untuk persamaan percepatan, kita turunkan lagi dari fungsi persamaan kecepatan terhadap waktu. Jadi diferensial kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan.
Tulis persamaan kecepatan yang sudah kita dapat, 1/6 pi cos 1/12 pi t per dt. Yang mana omeganya tetap 1/12 pi. Kalikan ke depan lagi. Jadi 1/6 dikali 1/12 adalah 1/72. Nah, ini saya salah, harusnya diisi dengan pi pangkat 2. Nanti dikoreksi ya, pi pangkat 2. Sin 1/2. Turunan cos apa? Minus sin. Nah, itu ditulis min sin 1/12 pi t. Kembali ditulis. Terus pertanyaan lanjutannya, jika t sama dengan 2 second, bagaimana? Tinggal masukkan t-nya ke persamaan percepatan tadi. Oke, tinggal dimasukkan. Nah, ini tolong dikoreksi. Jadi pi-nya ada kuadrat ya. Jika ada persamaan percepatan, pasti ini pi kuadrat, pi kuadrat, pi kuadrat. Masukkan t-nya yang tadi ya. Pi-nya 180, coret-coret, dibagi 6 sama dengan 30. Sin 30 adalah setengah. Kalikan dia dengan min 1/72. Dapatnya min 144 per min 1/44 pi kuadrat. Harusnya ya, meter per second kuadrat. Ini tolong dikoreksi. Saya lanjut. Nah, bagaimana bisa mendapatkan energi kinetik dan energi potensial pegas? Berikut saya turunkan persamaan untuk mendapatkan itu. Energi kinetik pegas tetap kita berpedoman pada energi kinetik gerak benda. Setengah mv kuadrat. Tapi V-nya kita ganti dengan persamaan apa? A kali omega kali cos omega T. Ingat ada kuadratnya. Oke. Nah, kita kuadratkan dulu. A dikuadratkan amplitudo kuadrat, omega kuadrat, cos omega T dikuadratkan cos kuadrat omega T. Nah, massa beban tergantung dikalikan dengan omega kuadrat itu adalah konstanta pegas. Sehingga M kali omega kuadrat diganti dengan K. Ini ditulis amplitudo kuadrat cos kuadrat omega T. Masukkan semua variabel yang kalian sudah tahu. Setengah K konstanta pegas dalam soal yang pertama itu nilainya 1 Newton per meter persegi. Amplitudo berapa? Tinggal lihat dengan persamaan. Amplitudonya 2 cos kuadrat. Nah, omega berapa? 1/12 pi T saat 2 second. Seperti tadi, ini kita 1/12 pi kali 2 jadi 1/6 pi. Pi ganti dengan 180 karena bertemu cos. 180 dibagi 6 adalah 30. Sementara ini setengah dikalikan 2 kuadrat 4. Setengah kali 4 dapat 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini? Cos kuadrat 30 ini adalah cari dulu nilai cos 30. Setengah akar 3 baru kita kuadratkan. Oke, sehingga kita dapat 3/4. 3 akar 3 kuadrat 3, setengah dikuadratkan 1/4. 3 kali 1/4, 3/4. Kali 2, 3/2. Satuan energi apa? Joule. 3/2 Joule atau 1,5 Joule boleh. Oke, inilah persamaan IK pegas. Bagaimana persamaan dengan energi potensial pegas? Tinggal ganti setengah K Y kuadrat, simpangan yang kita kuadratkan. Simpangan apa persamaannya? A sin omega T dikuadratkan. Oke, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Kuadratkan dulu amplitudo kuadrat sin omega kuadrat kali T. Masukkan semua variabel yang sudah kita tahu. K konstanta pegasnya 1, amplitudonya 2. Kita kuadratkan sin kuadrat omeganya 1/12 pi. T-nya ganti dengan 2 second. Jadi kita dapatkan 2 sin kuadrat. Ini tidak coret-coret. 190 bagi 6, 30. Bagaimana menyelesaikan ini? Sama seperti tadi. Cari dulu sin 30 adalah setengah. Baru kita kuadratkan. Setengah kuadrat 1/4. Kali 2, setengah. Jawabannya adalah setengah Joule atau 0,5 Joule. Nah, persamaan yang harus kalian ingat adalah yang ini untuk EK pegas dan yang ini untuk EP pegas. Energi potensial pegas. Baik, saya lanjut. Soal nomor 2. Pertanyaannya adalah faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi pegas. Kita lihat samaan ini. Jika kalian sudah menonton video, harusnya ini sudah paham. Periode pegas itu adalah 2pi akar M per K. Bagaimana cara mudah mengingat? Ingat pakai TMK. Temanku. Nah, variabel ini diingat untuk mencari periode, ya. M itu apa? Massa, beban tergantung. K apa? Konstanta pegas. Bagaimana saya mendapatkan frekuensi? Karena hubungan frekuensi adalah seper periode, maka dibalik saja persamaan ini.
1/2 pi, kemudian K-nya balik di atas per M. Ingat ada akar. Variabel apa saja yang mempengaruhi? Hanya 2, ada massa dan konstanta pegas. Jadi, jika periode pegas semakin besar, itu artinya apa? Massa beban tergantung semakin besar dan konstanta pegasnya kecil. Begitupun sebaliknya. Bisa dibaca ini, ya. Oke, saya lanjut. Soal nomor 3. Nomor 3 itu diketahui ada sebuah beban bermassa M, jadi saya buatnya massa benda 1M, massa benda 2 itu adalah 4M, ya. Kemudian jika periode pegasnya, jadi saat massa beban 1 tergantung, periode pegasnya 2 second. Sekarang jika massa pegasnya diganti jadi 4M, 4 kali semula, berapa periodenya? Periode dan frekuensi ya pertanyaannya. Kita ingat lagi, periode pegas apa? TMK, temanku. Apa hubungan periode dengan massa? Nah, dia berbanding lurus, tetapi ada akar. Kalian bisa buat persamaan sendiri. Jadi, T1 per T2 per akar M1 per M2. Bagaimana variabel lain? Tidak usah dipedulikan, karena hanya 2 variabel ini yang ditanya. Masukkan saja periode 1, 2 second, periode 2 yang ditanya. Massa benda 1 M, massa benda 2 diganti jadi 4M. Coret-coret M-nya. 2 per T2 sama dengan akar 1 per 4. Akar 1/4 berapa? Setengah. Kali silang. Sehingga T2 sama dengan 4 second. Sangat mudah jika kalian paham konsep ini. Kemudian untuk frekuensi bagaimana? Untuk frekuensi tinggal lihat hubungan apa dengan periode. Frekuensi adalah seper periode. Sehingga 1 per periode berapa tadi? 4 second. Sehingga dikali sama dengan 0,25 Hz. Atau 1/4 Hz. Sudah boleh. Ya, tolong dicek lagi nanti video ini, terus dipelajari. Saya lanjut soal nomor 4, itu dia mempermainkan dengan konstanta pegas. Soal nomor 4 ini, sebuah beban diikat di ujung sebuah pegas dengan memiliki konstanta K. Nah, saya buat K1-nya K. Kemudian K2-nya itu adalah 9K. Ya. Nah, jika digantungin konstanta K, jika pegasnya konstanta K, periode sederhana pegasnya adalah 2 second. Kalau dia 9K, maka berapa frekuensi dan periodenya? Nah, di sini saya jawab periode dulu, biar mudah ya. Jadi apa hubungannya periode dengan konstanta pegas? Nah, periode dengan konstanta pegas itu dia berbanding terbalik. Sehingga saya buatnya di sini, T1 per T2 sama dengan akar K2 per K1. Masukkan saja periode pertama 2, T2-nya 2. Akar konstanta kedua berapa? 9K. Konstanta 1 adalah K. Ya, tinggal coret-coret. Akar 9 berapa? 3. Tinggal kali silang. T2 adalah 2 per 3 second. Bagaimana mencari frekuensi? Tinggal seperkan saja periodenya. 3 per 2 Hz. Tolong ditelaah lagi. Jika ada memang pertanyaan, silakan hubungi saya untuk bisa lebih mudah memahami. Saya lanjut. Soal nomor 5. Nah, di sini ada pemahaman tambahan. Jika pertanyaannya sebuah beban bermassa 4 kg, saya tulis massanya 4, di ujung sebuah pegas yang memiliki konstanta. Ya, konstantanya 1 ya. Hitunglah periode dan frekuensi getaran benda. Sama seperti soal sebelumnya. Oh, maksud saya seperti ini ya. Nanti bisa dicek. Saya tidak sertakan konstantanya yang kemarin. Jadi saya cari konstanta dulu dengan berapa massa beban yang tergantung. Jadi menggunakan konsep hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Ini dia. F itu berbanding lurus dengan berat benda yang tergantung, massa kali gravitasi. K-nya kita cari, delta X-nya 10 cm. Kan bertambah beban ya, bertambah panjang 10 cm ya. Sehingga jadinya 0,1 meter. Kita dapatkan K-nya dulu.
Nah, dalam soal saya itu tersedia ternyata 1 Newton per meter. Jadi kalian tidak perlu cari ini dulu, cari ini, tidak perlu. Langsung masukkan ke persamaan ini. Periode pegas dan frekuensi pegas. Tetapi jika di dalam soal tidak ada konstanta pegas, cari dulu dengan konsep hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. F-nya gaya atau beban yang tergantung. K konstanta pegas dan delta X-nya adalah pertambahan panjang. Nah, ini saja dasarnya. Tinggal kalian lihat lagi pembahasan ini berulang-ulang sehingga kalian jauh lebih paham. Soal terakhir. Soal nomor 6 ini sebuah beban bermasa 1 kg. Diikat, sebuah beban sehingga dia menyimpang sejauh 10 cm. Saya buat delta X-nya 10 cm. Ya. Kemudian dia berisi naik turun sebanyak 10 kali selama 5 detik. Nah, informasi ini kita bisa dapatkan apa? Frekuensi. Jadi frekuensi apa? Banyaknya getaran tiap satuan waktu. Nah, apa pertanyaan yang di dalam soal? Dia meminta berapa konstanta pegas. Kita lihat pakai periode atau persamaan frekuensi boleh-boleh saja. Saya mau pakai frekuensi. Jadi F sama dengan 1/2 pi akar K per M untuk mendapatkan nilai konstanta pegas K ini. Frekuensi dapat dari mana? Tinggal membagi banyaknya getaran 10 kali per waktu. 10/5. Ini 1/2 pi akar K-nya ditanya. M-nya berapa? Berapa masa beban tergantung? 1. Kita selesaikan bagaimana? 10 bagi 5, 2 sama dengan 1/2 pi akar K per 1. Kali silang. Jadi 4 pi sama dengan akar K per 1. Karena ada akar di sebelah kanan, ruas kanan, kita kuadratkan kedua ruas. Sehingga jadi 4 pi kuadrat. Yang ini akar K per 1 kuadratkan. Jadi berapa? 4 kuadrat 16, pi kuadrat jadi pi kuadrat sama dengan K. Jadi inilah 16 pi kuadrat Newton per meter persegi konstanta pegasnya. Pi-nya bagaimana? Silahkan boleh dimasukkan nilainya 3,14 atau 22/7 atau tetapkan seperti ini boleh. Baik, sekian pembahasan dari soal saya. Tolong dilihat berulang-ulang jika ada hal yang memang belum kalian pahami. Silakan chat saya atau hubungi saya biar bisa saya jelaskan lebih detail. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.